Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih ibu-ibu sekalian, tetap semangat dan tetap bisa kita mempersamai materi-materi kita untuk beberapa hari ke depan. Sebelum saya lanjutkan, Bapak dan Ibu, mungkin kita ingin memperkuat kembali ya apa yang disampaikan oleh pembicara sebelumnya ya terkait dengan RPL, rekognisi pembelajaran lampau, khususnya komponen PTK. Jadi Bapak dan Ibu, PTK yang dipahami nanti yang kita upload di LMS ya. LMS itu adalah Learning Management System. Ya, jadi Bapak Ibu nanti akan akan diperkenalkan dengan LMS itu langsung apabila nanti Bapak dan Ibu sudah resmi ya. Resmi terdaftar di akun LPTK. Jadi Bapak dan Ibu prinsipnya nanti tidak begitu sulit karena download dan mengupload materi-materi. Insya Allah nanti Bapak dan Ibu ya, jika terbiasa dengan aplikasi Siaga, maka nanti di dalam LMS ya yang semalam disampaikan oleh pembicara sebelumnya Pak Mustaqim, Bapak dan Ibu nanti tidak perlu khawatir ya, karena dia berupa aplikasi yang memang bisa kita gunakan seperti juga menggunakan Siaga. Jadi yang dapat kita pahami Bapak dan Ibu sebenarnya belum membuat PTK. Itu dulu ya. Belum membuat PTK, tapi membuat proposal. Ya, di situ yang perlu saya kira digarisbawahi, yaitu membuat proposal PTK. Ya. Mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu lah, ya, yang namanya proposal itu dalam bahasa lain disebut dengan rencana. Ya. Jadi rencana. Jadi proposal itu adalah rencana. Jadi belum berbentuk PTK. Ya. PTK itu adalah penelitian tindakan kelas. Nah, karena dia proposal berarti saya kira tidak susah ya Bapak dan Ibu untuk membuatnya. Karena kita kan sudah pernah membuat skripsi. Nah, sudah pasti membuat proposal PTK itu tidak jauh beda dengan skripsi. Mungkin nanti yang perlu dipahami adalah beberapa keunikan dari PTK itu dan paradigma PTK itu ya. Itu saya kira yang mungkin nanti bisa dicatat Bapak dan Ibu. Jadi pada prinsipnya PTK itu adalah karya ilmiah, KTI, karya tulis ilmiah. Ya. Nah, karya tulis ilmiah. Kalau karya tulis ilmiah itu kan ya skripsi juga karya tulis ilmiah, tesis juga karya tulis ilmiah, disertasi juga karya tulis ilmiah. Ya, skripsi juga karya tulis ilmiah. PTK juga adalah karya tulis ilmiah. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan Bapak dan Ibu, seperti pertanyaan peserta yang semalam menyampaikan tentang skripsi. Ya, skripsinya dilihat dulu. Kalau skripsinya itu memang skripsi PTK, ya maka skripsinya itu bisa ya dijadikan menjadi dia tinggal
mengambil kerangkanya saja yang di awal itu proposal ya kan. Kalau proposal itu kan Bapak dan Ibu tidak masuk di dalamnya bab pengolahan data dan pengumpulan data kan belum ada. Jadi datanya belum dikumpul dan belum dikelola. Hanya dia berupa bagian bab 1 ya, dan kemudian bab 2. Nah, jadi Bapak dan Ibu tidak perlu terlalu cemas tentang PTK ini. Yang penting adalah bagaimana Bapak dan Ibu memahami paradigma tentang PTK. Jadi kalau dia sudah punya skripsi ya terkait dengan PTK, maka dia tinggal ini aja kan, mundur ke belakang lagi. Proposal PTK-nya kan sebelumnya ada, jadi itu saja nanti di-upload. Bagi Bapak dan Ibu yang belum punya PTK, bisa mengambil judul-judul PTK yang ada di Google. Sebenarnya banyak sekali judul-judul proposal PTK. Nah, bagaimana nanti triknya? Mungkin nanti saya akan coba untuk menyampaikan ya. Triknya itu adalah ATM, ya, ambil, tiru, dan modifikasi. Ya, jadi ATM, ambil, ya, silakan diambil yang ada di Google. Silakan ambil punya penulis lain dan silakan ditiru, ya. Silakan ditiru, boleh, silakan saja. Yang penting nanti di dalam di dalam referensinya dicantumkan Bapak dan Ibu PTK yang bersangkutan ya. Nah, jadi misalnya Bapak Ibu ngambil dari PTK orang lain, tapi dicantumkan di dalam referensi. Itu bagian daripada kejujuran ilmiah. Ya, jangan sampai Bapak Ibu ngambil katakanlah teori atau konsep dari PTK orang lain, tetapi Bapak dan Ibu tidak mencantumkan di dalam referensinya. Itu adalah satu tindakan yang tidak elok lah, ya, kurang menghargai karya orang lain. Jadi triknya Bapak Ibu ambil, tiru, kemudian dan modifikasi. Nah, nanti saya akan sampaikan yang bagian mana bisa dimodifikasi ya, sehingga PTK kita itu memang merupakan masalah yang kita rumus sendiri gitu, bukan dirumuskan oleh orang lain. Ya, jadi kata kuncinya itu ya Bapak dan Ibu ya, PTK itu masalahnya hasil temuan kita di dalam kelas, ya, masalahnya hasil temuan di dalam kelas, dan rumusan masalahnya itu memang rumusan masalah yang kita susun sendiri, ya, sehingga kita nanti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan, mana tahu nanti ada sidang terkait dengan itu misalnya. Tapi insya Allah belum sejauh itu ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian memang ada yang cukup kemarin itu terkait dengan sidang ya, tentang ini ya. Tapi saya mau minta kembali, mungkin diingatkan, kalau saya coba konfirmasi dulu apakah yang disampaikan Pak Mustaqim semalam proposal PTK atau langsung PTK-nya Bapak dan Ibu. Saya agak ini juga. Bu Mariana, Pak Mustaqim bilang apakah proposalnya atau hasil PTK-nya? Mohon maaf Pak, tadi malam saya nggak ikut. Iya. Proposal Baru PTK. Ada kuota ini. Iya, jadi kalau semalam sih PTK Pak. Oh, PTK-nya ya? Iya. Iya, jadi coba nanti kita konfirmasi kembali, oke. Kalau memang PTK-nya ini tentu adalah satu usaha yang harus dilakukan dengan serius dari sekarang ya. Jadi masih panjang waktunya, ya.
Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu nanti buat proposal dan kemudian buat PTK, ya, tindak lanjut dari proposal itu tetap akan ada manfaatnya sampai kita jadi guru gitu. Jadi tidak ada, jangan tunggu nanti udah jadi PNS baru buat PTK, atau jangan tunggu nanti misalnya sudah dipanggil, ya, baru kita buat PTK. Itu pasti nanti yang PTK yang ada pasti bukan buatan kita kan. Kan nggak mungkin dalam hitungan minggu PTK-nya bisa siap kan. Jadi ketika dia dipanggil RPL itu kan ngupload PTK, kan nggak rasional ya, dalam waktu seminggu PTK-nya sudah siap. Jadi teman-teman sekalian, Ibu Yulis dan teman-teman, nggak apa-apa, nanti pelan-pelan saja ya, buat 2 lembar, 3 lembar sambil terus merefleksi referensi yang ada. Nanti insya Allah nanti saya berharap PTK-nya memang boleh nanti ke saya untuk ngajukan kira-kira apakah judul ini ada nilainya enggak, judul itu. Ada nggak nilainya judul itu? Jadi nanti minimal nilai dalam perspektif update lah ya. Jadi jangan sampai kita misalnya buat judul PTK misalnya variabelnya tentang bagaimana upaya meningkatkan, misalnya upaya meningkatkan upaya meningkatkan keterampilan sholat dengan menggunakan metode demonstrasi misalnya. Itu kan sudah judulnya itu sudah jadul, ya kan? Nah, itu judul kan sudah jadul kan, karena demonstrasi itu kan bisa dilihat di dalamnya itu tidak ada unsur-unsur pembaharuan gitu ya. Nah, jadi nanti bisa saya arahkan misalnya bagaimana misalnya upaya meningkatkan keterampilan, ya, kasus yang semalam ya tentang praktek sholat, upaya meningkatkan keterampilan sholat dengan menggunakan misalnya video pembelajaran berbasis Canva. Nah, di sana kan itu ada ininya kan, ada nilai, ada update-nya gitu. Ada terbaru Pak ya. Iya, terbaru berbasis Canva. Jadi dari situ saja nanti dosennya itu sudah dosennya itu sudah sudah tertarik dia karena ada di situ Canva. Ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu boleh ajukan ke saya mungkin 1 judul atau 2 judul. Nanti saya akan berupaya untuk merekomendasi judul-judul itu bisa menjadi nilai lah bagi Bapak dan Ibu. Ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjutkan ya. Mungkin saya akan mengulang kembali ya paradigma definisi ya, definisi PTK ya. Nanti Bapak dan Ibu bisa kembali menuju ke modul ya. Ini modulnya sudah kita share ya. Bagi Bapak yang belum ada, nanti cek aja di Google Drive ya. Nanti cek di Google Drive. Kalau PTK ini sudah saya upload ke Google Drive, ke link Google Drive peserta yang resmi sudah saya berikan Google Drive-nya. Nah, di sini Bapak dan Ibu, jadi paradigma penelitian tindakan itu adalah kajian sistemik ya. Sistemik itu maksudnya langkah-langkah, ada langkah-langkahnya ya, dari upaya untuk perbaikan ya, pelaksanaan praktik pendidikan oleh sekelompok guru dengan melakukan tindakan-tindakan dalam pembelajaran. Nah, dari sini Bapak dan Ibu, kata kunci daripada PTK itu adalah ada di dalamnya itu proses untuk bagaimana kita ya bisa meningkatkan hasil belajar siswa dengan tindakan-tindakan yang sistematis ya, dengan tindakan-tindakan yang sistematis, dan tindakan-tindakan itu tentu sesuai dengan langkah-langkah ilmiah. Nah, jadi disinilah yang membedakan antara penelitian tindakan kelas dengan
penelitian lainnya, Bapak dan Ibu. Jadi dia ada upaya untuk meningkatkan hasil belajar. Nah, kalau dilihat dari sini Bapak dan Ibu, ya bahwa PTK ini dia paradigmanya adalah penelitian kualitatif, ya. Nah, makanya nanti Bapak dan Ibu ya akan melihat bahwa judul-judul di dalam penelitian tindakan kelas, ya saya ambil contoh nih, ini ada judul penelitian ya. Nah, ini di layar ya saya share ya, di layar ini ada saya share contoh ya. Nah, ini contoh penelitian. Nah, dari sini kita melihat bahwa dari judulnya saja kita sudah bisa menyimpulkan bahwa ini adalah penelitian berbasis kualitatif. Ya. Kalau dia kuantitatif itu dia umumnya dia menggunakan kata pengaruh, ya, pengaruh atau relasi. Gitu. Nah, misalnya pengaruh X dengan Y itu dia ke kuantitatif. Ya, tapi kalau PTK itu dia kualitatif. Makanya Bapak dan Ibu di sini ya, tolong diingat kembali ya dengan cermat ya, dan ini memang sudah merupakan satu katakanlah yang digunakan dan dipahami oleh para peneliti bahwa PTK itu adalah penelitian kualitatif. Nah, waktu kita RPL Angkatan 1 itu di Cadika yang tatap muka itu ada yang mempertanyakan itu, ya, yang mempertanyakan itu bahwa PTK itu kecenderungannya juga ada yang kuantitatif. Kalau menurut hemat saya tidak, Bapak dan Ibu, dia tetap karena dia upaya untuk meningkatkan ya, hasil belajar, ya. Nah, jadi dia menggunakan kata upaya ya, atau upaya maka rata-rata dia kalimatnya itu adalah upaya meningkatkan. Karena dia bagaimana untuk meningkatkan hasil belajar. Nah, ini Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu pahami ya. Nah, memang di dalam penelitian kualitatif itu memang ada unsur-unsur kuantitatif. Itu tidak bisa dipungkiri. Di dalam penelitian kuantitatif juga ada unsur-unsur kualitatif. Apa itu maksudnya unsur-unsur kuantitatif? Maksudnya kan angka-angka. Nah, memang di dalam PTK ada juga angka-angka. Begitu juga penelitian kuantitatif, misalnya relasi atau hubungan X dengan Y, memang di sana kuantitatif, banyak angka-angka, tapi juga ada kualitatif. Deskripsi itu kan kualitatif. Nah, begitu. Tapi Bapak dan Ibu, dia yang dimaksud di sini kuantitatif itu atau kualitatif itu tidak murni dia semua kuantitatif dan kualitatif, tapi paradigmanya. Seperti PTK itu paradigmanya kualitatif, maka dia banyak hal-hal yang berbentuk refleksi, itu kan kualitatif ya, refleksi itu. Nah, ya, itu. Tapi kalau kuantitatif itu kan merupakan hal-hal yang didominasi oleh angka-angka. Jadi dia orientasinya kepada angka-angka, Bapak dan Ibu. Ya. Tapi kalau kualitatif dia orientasinya pada proses. Ya. Nah, dia pada proses, bukan pada hasil. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak dan Ibu ya paradigma penelitian tindakan kelas. Jadi kita cukup mudah melihat bahwa ini PTK atau tidak. Yang pertama adalah dari kalimat awalnya saja kita bisa lihat ya. Kemudian yang berikutnya Bapak dan Ibu, dia harus dia ada di dalam judul itu ada disebutkan kelasnya dan satuan sekolahnya. Ya, misalnya seperti ini ada kelas 2, ya, kemudian SD swasta Al-Hijrah 2, Kecamatan Percut Setuan, ya. Nah, seperti ini ya, Bapak dan Ibu. Nah, ini yang menjadi hal yang
dia harus ada di dalam PTK itu, karena namanya tindakan kelas. Kan tidak mungkin kita buat tindakan kelas tapi tidak ada kelasnya. Pak, bagaimana kalau saya nanti anak-anak belajar di musola? Ya, musola itu disebut kelas. Bagaimana kalau anak-anak belajar di bawah pohon di halaman sekolah? Ya, itu juga kelas. Nggak perlu dirubah. Misalnya pada siswa ya di bawah pohon rindang, nggak perlu gitu. Atau pada siswa di musola gitu, nggak perlu. Tetap pemahamannya kelas. Itu ya, Bapak dan Ibu ya. Berikutnya, ini kalau kita lihat seperti ini, ya, ini susunan judulnya ini semestinya dia berbentuk piramida, Bapak dan Ibu, yaitu piramida terbalik, ya, piramida terbalik. Jadi kalau kita lihat seperti ini, ya, Bapak dan Ibu, ini judulnya ini bukan piramida terbalik, ini apa ya? Bisa dibilang apa gitu ya. Jadi kalau piramida terbalik itu seperti ini, Bapak. Saya akan coba mempraktekkan ya piramida terbalik. Kita ambil misalnya seperti ini ya, Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu, judul itu harus tersusun dengan apa namanya ya? Dengan ini ya, dengan rapi. Kalau dia PTK itu apa? Kalau dia judul itu kecenderungannya adalah panjang ke bawah yang lebih pendek, sehingga dia kelihatan ada estetikanya, ya Bapak dan Ibu ya. Kalau tadi kan kita lihat itu kan dia tidak kelihatan apa namanya runutan yang konsisten gitu ya, karena dia zigzag ya. Nah, ini saya akan perlihatkan ya Bapak dan Ibu. Oke, saya copy dulu, saya pindahkan kemari. Oh, mohon maaf Bapak Ibu, kayaknya tidak bisa ya, karena saya masih berada di share screen ya. Oke, kita lanjutkan ya. Saya mohon maaf karena saya berada di share screen. Tapi Bapak Ibu paham ya? Sebelum saya lanjutkan, paham Bapak Ibu piramida terbalik? Ya Pak, paham insya Allah. Alhamdulillah. Oke. Baik, kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Nah, nanti kalau misalnya terlalu banyak Bapak dan Ibu, itu hurufnya diperkecil saja fontnya. Ini memang bisa dibilang terlalu besar ya. Jadi fontnya diperkecil, apa namanya, minimal ya. Dia kalau 12 itu kan isi ya. Kalau judul mungkin kalau terlalu panjang nggak apa-apa buat 13 ya Bapak dan Ibu, atau 14. Semakin, tapi kalau saya kira kalau PTK bisalah 14 ya untuk PTK, karena ada kelas, kemudian ada kecamatan, ada kabupaten. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan ini. Saya langsung mengamati saja. Ini hasil PTK-nya ya, seperti ini. Oke, ini lembar pengesahan ya, lembar pengesahan. Kemudian oke, ini ditandatangani apa ya, kepala sekolah sama peneliti. Oke, nggak ada masalah. Nah, Bapak dan Ibu, nanti kalau Bapak dan Ibu buat proposal itu belum diperlukan kata pengantar. Saya menemukan banyak ya orang-orang yang membuat proposal, dia membuat kata pengantar dan ucapan terima kasih lagi. Padahal baru proposal kan. Ya, dia mengucapkan terima kasih banyak, dia sebut lagi nama kepala sekolahnya, nama ini, nama itu. Itu nggak perlu Bapak Ibu. Kenapa? Kata pengantar ini perlu dicantumkan kalau PTK-nya sudah diterima. Barulah dia mengucapkan terima kasih. Iya kan? Nah, ini ngapain dia mengucapkan terima kasih, nyebutin nama nama kepala sekolah, nama guru-guru, toh dia belum selesai, dia baru proposal. Ya, jadi itu kata pengantar di proposal itu menurut hemat saya membuang-buang kertas saja, karena kan belum tentu proposalnya ini selesai. Nah, jadi kata pengantar ini dicantumkan apabila proposalnya sudah diterima. Ya, nah itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk abstrak ya, walaupun di proposal belum ada, tapi tidak apa-apa, saya akan langsung saja mengkritik ya, ini abstrak ini. Nah, kalau saya lihat di abstrak ini Bapak dan Ibu, ya di sini harusnya ada nama ya,
Ada nama, baru judul, ya, baru kata kunci, ya. Nah, biasanya kata kunci ini yang dimiringkan, ya. Kata kunci ini yang dimiringkan. Kalau judulnya tegak, ya. Nah, kalau kita lihat dari sini Bapak dan Ibu, ya, ini dia ada 2 halaman. Nah, jadi abstrak itu cukup 1 halaman. Saya ulangi Bapak Ibu ya, abstrak itu cukup 1 halaman. Nah, makanya di abstrak itu dia cukup mencantumkan, ya, kalau menurut saya, ya, latar belakang, ya, kemudian tujuan dan kemudian hasil. Nah, ya, latar belakang, kemudian tujuan, kemudian hasil. Nah, jadi kalau di sini kita lihat dia misalnya paragraf 1 ini dia menyebutkan tentang konsep, ini nggak perlu Bapak Ibu. Dia nggak perlu menguraikan konsep di sini. Kenapa? Karena ini abstrak. Dia cukup di sini saja latar belakang singkat, kemudian tujuan, kemudian hasil. Atau kalau mau ditambah boleh latar belakang, ya Bapak Ibu, kemudian tujuan, kemudian metode, ya, kemudian hasil. Ya, jadi atau Bapak dan Ibu dia langsung saja, ya nggak apa-apa, tujuan aja nggak apa-apa, ya. Tujuan penelitian ini adalah bla 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 bla, metodenya bla bla bla, baru hasilnya bla bla, selesai Bapak. Ya. Nah, jadi tidak perlu di sini ada konsep. Nah, ini yang perlu saya kira Bapak dan Ibu pahami, ya. Tidak perlu ada konsep di dalam abstrak, ya. Cukup dia di sini misalnya supaya menghemat tadi, ya, tujuan, ya, kemudian metode penelitian, kemudian hasil penelitian. Kira cukup itu Bapak dan Ibu. 3 saja, tujuan, ya, kemudian metode penelitian, kemudian hasil. Nah, ya, itu saya kira Bapak dan Ibu bisa mohon dicatat, ya. Jangan sampai Bapak dan Ibu ini mencantumkan konsep, ya. Nah, kalau cantumkan konsep nanti kan bingung konsep yang mana mau dicantumkan gitu. Karena di dalam proposal kita ini atau PTK ini kita mengutip beberapa konsep-konsep. Nah, jadi menurut saya Bapak dan Ibu itu tidak lazim dan saya belum menemukan, ya, rekomendasi adanya konsep di dalam abstrak. Lalu kemudian Bapak dan Ibu, ya, untuk daftar isi. Nah, di sini nanti yang proposal itu adalah ini Bapak dan Ibu, ya. Pendahuluan, kemudian isinya, ya, pendahuluan dan di sini, ya, kajian pustaka, ya, belum ada kajian pustaka. Dia masuk pendahuluan, kemudian metodologi, ya Bapak dan Ibu, ya, metodologi. Tetapi di dalam, nah ini Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan ada 2 hal yang saya kira ini mungkin perlu Bapak dan Ibu pahami. Ada namanya daftar isi, ada namanya outline. Ya, saya ulangi Bapak Ibu, ya. Ada namanya daftar isi, ada namanya outline. Ya. Nah, ada namanya daftar isi, ada namanya outline. Nah, kalau daftar isi itu, ya, dia memuat seperti ini, ya, seperti ini, ya. Tapi kalau outline itu, ya Bapak dan Ibu, dia masih berupa yang mentah, jadi bisa dirubah-rubah, ya. Outline itu, outline itu artinya garis besar, ya, garis besar. Dan biasanya kalau outline itu Bapak dan Ibu itu dia diletakkan di akhir proposal. Nah, ya. Tapi saya melihat bahwa seperti ini belum lazim tapi saya nggak tahu, ya. Tapi dulu waktu saya S2 di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, itu tradisinya seperti itu, Bapak. Ya, jadi outline itu ada yang garis besar, dia berada di belakang. Nah, itu nanti dosen saya akan banyak mencoret-coret di outline-nya itu, ya Bapak dan Ibu. Nah, kalau di depan namanya dia daftar isi, kalau di belakang namanya outline. Nah, menurut saya kalau proposal itu dia cukup outline. Dia masih outline, belum daftar isi, ya. Nah, karena baru berupa garis-garis besar, kan isinya belum ada, ya. Misalnya seperti ini kan, datanya kan belum ada, jadi dia baru berupa outline. Kemudian Bapak dan Ibu hati-hati, ya, ini saya baru buka ini sebenarnya beberapa sebelum kita melakukan webinar ini, saya ini baru buka ini, ya. Ini contoh yang diberikan oleh Pak Mustaqim, ya. Nah, di sini saya langsung menemukan satu keganjilan. Nah, ini hati-hati, ya, Bapak dan Ibu, ya. Nah, gampang sekali kita di sini melihat antara antara di variabel yang di atas dengan
isi yang ada di dalam. Nah, kalau kita lihat variabel yang di atas ini, Bapak dan Ibu, ya, itu variabelnya ada dua, yaitu prestasi belajar dan model pembelajaran kolaborasi. Ini Bapak Ibu harus betul-betul konsisten ya, pola ininya, memahami bahwa isi dari PTK itu harus mencerminkan variabel X dan variabel Y. Ya. Saya ulangi Bapak dan Ibu, supaya Bapak dan Ibu tidak ditemukan oleh penilai itu sesuatu yang tidak konsisten. Ini tidak konsisten ini. Saya menemukan ketidakkonsistenan. Nah, makanya perlu Bapak dan Ibu memahami apa itu variabel. Ya, variabel. Nah, kemarin kita sudah jelaskan bahwa variabel itu adalah konsep yang dapat terukur. Nah, di sini variabel X-nya adalah meningkatkan prestasi belajar ya. Variabel X-nya adalah prestasi belajar. Kemudian variabel Y-nya adalah model pembelajaran kolaborasi. Tapi ketika kita lihat di daftar isinya, Bapak dan Ibu, yaitu tentang kolaborasi tidak tercermin ya di sini. Ya, coba kita lihat ya, tentang kolaborasi tidak tercermin di sini. Yang ada gaya belajar, yang ada sosial proses belajar, ya. Malah di sini ada motivasi, bukan tentang hasil belajar. Kan variabelnya bukan meningkatkan motivasi belajar, tapi meningkatkan hasil belajar. Nah, dari sini sudah kelihatan Bapak dan Ibu. Ya, nah jadi tolong Bapak dan Ibu hati-hati di dalam mengembangkan variabel X dan variabel Y di dalam outline ya, atau di dalam di dalam daftar isi. Nah, jadi itu saya kira mohon sangat Bapak dan Ibu dicatat. Nah, terkait dengan ini metodologi penelitian, saya kira Bapak dan Ibu nanti tinggal sesuaikan saja seperti menyusun skripsi ya. Kemudian kita lihat di sini ya Bapak dan Ibu. Oke. Mengenai latar belakang masalah Bapak dan Ibu ya, itu kemarin rumusnya adalah yang pertama kita menampilkan fenomena, baru yang kedua menampilkan data, baru yang ketiga menampilkan konsep, baru yang keempat menampilkan betapa pentingnya kita untuk melakukan penelitian PTK ini. Itu tolong dihafal ya Bapak dan Ibu ya. Lalu kemudian kalau kita lihat dulu ya, saya mau melihat rumusan masalahnya Bapak dan Ibu. Ya, jadi hati-hati di dalam menyusun rumusan masalah ini. Sebenarnya sangat mudah sekali kita Bapak dan Ibu melihat apakah PTK ini konsisten dia enggak dengan variabel X. Kita cuma melihat judul dan rumusan masalah saja. Baik, kita lihat ya. Di sini kita lihat bagaimanakah meningkatkan prestasi belajar pendidikan agama Islam yang dengan diterapkannya model pembelajaran kolaborasi pada siswa kelas 2. Bagaimanakah pengaruh model pengajaran kolaborasi terhadap motivasi belajar? Bagaimanakah peningkatan prestasi belajar pendidikan Islam dengan diterapkannya? Bagaimanakah pengaruh? Nah, di sini kalau kita lihat kan Bapak dan Ibu, dia tidak konsisten kan? Ya kan? Tadi kita katakan bahwa PTK itu paradigmanya adalah kualitatif. Tapi dia di sini menggunakan kata pengaruh. Nah, itu kan udah kuantitatif ya, Bapak dan Ibu. Nah, semestinya yang nomor 2 ini dihapus Bapak dan Ibu. Ya. Yang nomor 2 dihapus, ya. Untuk rumusan masalah ini Bapak dan Ibu, itu Bapak dan Ibu dengan judul yang ada itu tadi, variabel X dan variabel Y, maka minimal Bapak Ibu membuat 3 rumusan masalah. Jadi begitu ya, saya ulangi ya, Bapak dan Ibu ya, sangat sederhana ya. Untuk membuat rumusan masalah itu, kan variabelnya ada 2, yaitu variabel X dan variabel Y. Maka tentu rumusan masalah 1 adalah kita harus merumuskan tentang variabel X. Apa itu variabel X? Yaitu apakah Prestasi. ya prestasi belajar. Apakah prestasi belajar? Ya. Tapi saya cenderung sebenarnya, Bu, saya ingin memberikan rekomendasi. Saya sebenarnya ingin judulnya bukan prestasi. Kenapa? Itu terlalu luas. Kan prestasi itu kan terlalu luas kan, prestasi belajar. Tapi sebaiknya ini lebih bagus
batasi dengan hasil belajar. Nah, ya, hasil belajar, bukan prestasi belajar, tapi hasil belajar. Nah, jadi nomor 1 itu adalah apakah yang dimaksud dengan hasil belajar pendidikan agama Islam. Itu nomor 1, Bapak dan Ibu. Apakah yang dimaksud dengan dia harus menggunakan kata tanya di dalam rumusan masalah. Kan masalah itu kan pasti ada tanda tanya kan, apa, mengapa, di mana. Gitu. Jadi nomor 1 itu adalah apakah yang dimaksud dengan prestasi belajar pendidikan agama Islam. Yang kedua, apakah atau bagaimanakah model pembelajaran kolaborasi. Nah, ya, bagaimana model pembelajaran kolaborasi. Baru yang ketiga apa, Bu Mariana? Apa, Pak? Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah bagaimana upaya meningkatkan prestasi hasil belajar menggunakan model kolaborasi. Jadi tolong dihindari pengaruh ya, karena tadi kan pengaruh itu kan dia ke kuantitatif. Ya, Bapak dan Ibu ya. Jadi itu mungkin catatan dari saya ya. Nanti kalau Bapak dan Ibu menemukan pandangan-pandangan lain silakan diperdebatkan ya. Karena memang setahu saya pengaruh itu dia kuantitatif. Pengaruh X dengan Y, pengaruh X dengan Y, korelasi X dengan Y itu kuantitatif. Nah, jadi kalau kita lihat di sini Bu Mariana, ini kan dia rumusan masalahnya ada 2 kan? Iya kan? Nah, ini tidak mencerminkan apa? Tidak mencerminkan apa tadi? Ini tadi kan kalau dilihat dari variabelnya kan 2. Harusnya kan rumusan masalahnya itu kan minimal ya ada 3. Ya. Dia minimal ada 3 ya, Bapak dan Ibu. Nah, lalu saya mengkritik judulnya ini karena menggunakan kolaborasi. Ini kan jadul. Iya kan? Bapak dan Ibu? Bu. Kenapa tidak menggunakan model pembelajaran misalnya banyak sekali kan model-model pembelajaran itu. Misalnya itu ya di dalam ini bisa juga misalnya menggunakan model model-model itu kan jumlahnya ratusan. Ya. Jadi cari yang misalnya marketplace activity, ya, MPL, model pembelajaran iCare, ya Bapak dan Ibu, itu hal-hal yang baru, itu belum ada itu. Menurut saya itu belum ini, ya. iCare. Nanti apa itu iCare? Tinggal kan Bapak dan Ibu harus mewakafkan waktu lah untuk membaca konsep. Nggak susah sih Bapak dan Ibu kalau kita mau membaca, ya. Hanya butuh membaca kemudian catat, kita tahu nanti apa iCare itu. Ya, kemudian MPL marketplace activity. Saya Bapak dan Ibu kebetulan alhamdulillah ada punya buku terbitan direktorat itu tentang model-model pembelajaran. Jumlahnya ada berapa itu? Mungkin banyak sekali jumlahnya ya, dan itu bagus sekali buku itu. Dan itu tidak ada dicetak di percetakan, tapi modulnya itu diterbitkan oleh Direktorat Kementerian Agama Bapak dan Ibu. Ya, itu hasil daripada hasil kerja teman-teman yang kemarin ke Oxford. Jadi ada guru PAI yang dikirim ke Oxford, ya. Kemudian mereka pulang, ya, ada sekitar 20 orang. Lalu ketika mereka pulang, mereka membuat model-model pembelajaran itu dari apa yang mereka lihat di Oxford itu, ya. Wah, itu keren banget itu Bapak dan Ibu. Sayang sekali itu tidak dikembangkan, ya. Semestinya itu dikembangkan di dalam pembelajaran kita, ya. Nanti mungkin kalau ada waktu, ya Bapak dan Ibu, kalau kepingin nanti saya fotokopi Bapak. Bagus banget Bapak. Kenapa? Karena di dalamnya langkah-langkahnya lengkap, Bu. Langkah-langkahnya itu lengkap. Dan kalau itu kita jadikan kita ambil dan kita terapkan di dalam PTK, itu keren banget itu ya. Banyak hal-hal yang baru. Kalau seperti kolaborasi, diskusi, demonstrasi itu kan udah ini ya. Sudah ini. Baik Bapak dan Ibu, kemudian tujuan penelitian ini Bapak dan Ibu, kan di sini dia dibuat 2. Dia harusnya tujuannya sebaiknya juga 2. Tapi dari awal kan kita konsisten itu rumusan masalah itu kan minimal 3.
Jadi tujuannya 3 ya. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu ya. Tujuannya ada 3. Tapi ini yang saya sampaikan ini memang tidak menjadi satu kemutlakan lah ya. Karena mereka ada juga membuat tujuan penelitian ini berdasarkan apa namanya, mungkin untuk sekolah, untuk guru, untuk siswa gitu kan. Tapi kalau saya tujuan penelitian itu adalah ya itu tadi ya terkait dengan rumusan masalah ya. Nah, jadi kalau misalnya di sini rumusan masalah meningkatkan prestasi belajar, maka tujuan penelitiannya adalah apa? Untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, itu kurang lebih seperti itu ya. Oke, Bapak dan Ibu, ini tidak, menurut saya sebenarnya yang paling penting adalah rumusan masalah. Kalau tujuan ini lebih banyak ke lab service saja. Tapi saya selalu konsisten bahwa tujuan penelitian saya itu selaras dengan rumusan masalah. Jadi tidak terlalu formal gitu. Tidak misalnya tujuan penelitian untuk sekolah, untuk guru gitu. Tidak. Tapi saya konsisten tujuan penelitian ini dikaitkan dengan masalah-masalah ini. Jadi dia lebih kepada saintifik, tidak birokratis, ya, tidak misalnya supaya kepala kontribusi bagi sekolah, nggak begitu, tapi upaya untuk meningkatkan hasil belajar anak-anak, gitu. Itulah tujuannya. Kegunaan juga saya tidak terlalu apa ya sebenarnya, ya tidak terlalu penting sebenarnya ini kegunaan penelitian ini. Kalaupun misalnya mau dibuat, dia tetap konsisten dengan yang ini Bapak dan Ibu, rumusan masalah. Ya, jadi misalnya di sini rumusan masalahnya tadi saya kan apa itu apa namanya prestasi belajar pendidikan agama Islam. Maka di sini kegunaannya saya buat untuk mengetahui tentang apa itu prestasi hasil belajar siswa. Nah, jadi saya konsisten Bapak dan Ibu. Ya. Bentar ya Bapak Ibu ya, mohon maaf tidak telepon. Halo, Waalaikumsalam Ibu. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Tapi sebelumnya saya ingin sampaikan ya, Bapak dan Ibu, saya mohon apa ya dimaklumi besok, mulai besok saya ikut ada pelatihan refresh PPKB di Direktorat Kementerian Agama, Bapak, yaitu dari jam 13 sampai sore. Jadi mohon maaf nanti kalau pemateri besok bisa hadir, kita geser ke malam ya. Saya ingin siang. Ini selama kita dari semalam kita buat siang ada gangguan ini kan. Nah, berarti asumsi saya benar. Kalau malam itu kan di Eropa siang. Jadi mungkin orang banyak gunakan Zoom ya. Sehingga kita terganggu. Tapi kalau siang seperti ini kurang, di sana mungkin mereka lagi istirahat ya. Asumsi saya mereka nggak menggunakan Zoom. Nah, jadi nanti kalau besok kita malam mohon dimaklumi lah ya, karena kebetulan saya, Bu Eli, Bu Nisa itu masuk pelatih PPKB tingkat provinsi, Bapak dan Ibu. Jadi ada program dari Direktorat Pusat. Jadi kami mohon maaf kalau waktunya berubah-berubah. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Mungkin sedikit lagi ya. Tapi sebelum saya lanjutkan, mungkin kalau ada yang mau bertanya silakan supaya tidak terlalu apa ya, tidak terlalu ini apanya. Nggak terlalu apa ya tegang, nggak terlalu stres ya. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau refresh lagi, tanya lagi. Bu Mariana, silakan. Ya Pak, izin bertanya ini untuk masalah latar belakang yang saya sudah kirim itu kan Pak, untuk di sana tentang keterampilan siswa dalam gerakan sholat melalui metode demonstrasi itu katanya Bapak kan sudah jadul. Iya. Jadi, jadi saya coba tadi yang Bapak katakan itu saya rubah sedikit, yaitu upaya meningkatkan keterampilan siswa dalam gerakan sholat dengan menggunakan video pembelajaran melalui Canva. Iya, media. Nanti Ibu itu, mungkin robak media, media pembelajaran, media itu kan media ya. Media pembelajaran berbasis Canva. Wah itu keren Bu. Keren itu. Itu belum, menurut saya sampai hari ini itu penelitian PTK tentang itu belum ada. Gitu. Nah, ya kita coba Pak. Ya, jadi Bu Mariana, kalau Ibu nanti buat itu berarti PTK Ibu itu dia punya nilai.
Nilainya. Kenapa nilai? Nilai saya maksud di sini adalah, kan kalau Ibu buat satu penelitian yang medianya itu udah dibuat oleh orang lain, judul variabel X-nya sama, variabel Y-nya sama, untuk apa? Benar kan? Iya kan, Bu? Iya kan? Iya. Untuk apa? Artinya dalam pengertian, walaupun sebenarnya secara saintifik yang penting itu memang bagaimana Ibu mengungkapkan, mempertanggungjawabkan apa namanya konsepnya, mempertanggungjawabkan data-datanya, mempertanggungjawabkan pengolahan data, dan mempertanggungjawabkan hasilnya. Memang tidak salah sih, ya Ibu buat variabel X dan variabel Y-nya yang sudah dibuat oleh orang lain. Karena kan kelasnya beda kan? Kan beda kelasnya Ya, kan? Pak. Nah, tetapi bagi saya ingin Bapak Ibu naik satu tingkat lagi. Artinya judul penelitian Bapak Ibu lebih menarik gitu kan? Lebih menarik, lebih aktual gitu. Jadi itu saya kira apa namanya? Saya doronglah seperti itu supaya teman-teman yang ikut webinar seperti ini mendapatkan satu perspektif yang ya mungkin lebih perspektifnya lebih kekinian lah ya dengan perkembangan media dan model-model pembelajaran. Begitu ya. Apakah ada lagi Bu Mariana yang mau disampaikan? Mungkin cuma itu dulu, Pak. Ya, Bapak Ibu yang lain sebelum kita lanjutkan mungkin sekitar 15 menit lagi ya. Silakan Bapak dan Ibu. 16, 17. Ya, kalau tidak ada Bapak Ibu jangan lupa ya absennya ya. Absennya ada di apa ya? Oke, sekarang kita masuk. Saya langsung ini ya Bapak dan Ibu, menganalisis ini PTK yang sudah ada ya. Oke, yang ini Bapak dan Ibu. Nah, seperti ini kan Bu Mariana, ini apa ini Bu Mariana bacaannya? Motivasi belajar kan Bu Mariana? Mana, Pak? Oh, maaf. Saya share screen ya. Nah, ini Bu Mariana konsepnya bacaannya apa? Motivasi belajar adalah motivasi belajar ya. Nah, padahal tadi di apanya kan tidak ada motivasi di variabel X-nya. Yang prestasi. ada prestasi belajar. Nah, jadi ini saya kira tidak perlulah ya dicantumkan ya. Nah, kemudian ini batasan masalah ya silakan saja kajian pustaka ya Bapak dan Ibu. Ini kita lihat. Nah, ini lagi gaya belajar. Kan nggak ada hubungannya kan? Kan tidak ada hubungannya tadi dengan variabel X. X itu kan hasil belajar. Jadi harusnya teori-teori yang harus dikajinya adalah tentang ini. Hasil belajar. Ada satu lagi Bapak dan Ibu yang ingin saya sampaikan di sini. Ini Bapak dan Ibu tidak seperti ini. Ini bukan kajian pustaka yang dimaksud di sini adalah Bapak dan Ibu ya adalah hasil diutamakan di sini hasil-hasil penelitian sebelumnya. Nah, jadi sebenarnya memang ini dituntut suatu upaya yang sangat ekstra. Jadi Bapak dan Ibu harus melihat bagaimana hasil-hasil penelitian PTK sebelumnya terkait dengan hasil belajar. Nah, baru di sini Bapak Ibu cantumkan ya. Nah, di sini ini kan kalau definisi pembelajaran ini kan kalau menurut saya bukan di ini ya ini konsep di ini ya bentar ya Bapak dan Ibu kajian pustaka ya mohon maaf ya oke tidak ada masalah di sini ya kajian pustaka itu yang saya maksud tadi itu hasil penelitian sebelumnya coba nanti kita lihat di bawahnya saya mohon maaf ya oke ini kajian pustaka coba gaya belajar. Saya kira itu harusnya hasil belajar kan, sisi proses belajar, motivasi belajar, pengertian motivasi. Saya kira itu harusnya Nah ini seharusnya tidak ada nih terlalu banyak dia ke motivasinya hasil belajar bukan motivasi. Nah ini sudah ini ya sudah agak melebar dia ke motivasi. Kalau begini harusnya judulnya adalah upaya meningkatkan motivasi belajar. Ya kan dengan menggunakan metode kolaborasi. Nah,
Nah, ini juga motivasi kan. Nah, ini saya khawatir dia ini mengcopy dari PTK-PTK yang di luar ini. Jadi variabelnya nggak nyambung gitu, ya, nggak nyambung dia. Nah, oke, ini baru masuk ya kolaborasi. Nah, seperti ini ya Bapak dan Ibu ya, kolaborasi, metodologi penelitian. Oke, kita tinggal mengikuti saja tempat dan waktu. Oke, rancangan penelitian. Oke. Nah, ini wajib ya Bapak dan Ibu ya. Ya, jangan sampai di dalam PTK Ibu tidak ada ini Bapak dan Ibu. Ya. Rancangan penelitian itu harus ada refleksi. Nah, alur PTK ini wajib Bapak dan Ibu. Dan kemarin saya mengkritisi ini harusnya dijelaskan. Ini alur PTK menurut siapa? Ini nanti dicari Bapak dan Ibu ya. Karena alur PTK itu jenisnya bermacam-macam. Ini harus dijelaskan ini menurut ilmuwan yang mana gitu. Saya lupa, tapi itu nanti harus dicantumkan ya. Gambar 3.1 alur PTK menurut siapa? Ya, menurut harus dicantumkan ya, supaya kita bisa mempertanggungjawabkan. Sama seperti misalnya kita nulis hadis. Nah, hadis itu harus dijelaskan Bapak dan Ibu, riwayat siapa? Ya kan? Riwayat siapa? Nah, itu juga seperti PTK ini juga harus alur ini juga harus dijelaskan. Itu menurut alur yang menyusunnya siapa. Oke, kita lanjut. Ini nanti Pak Awal yang akan menyampaikan ini ya, Bapak dan Ibu ya. Dr. Andus Awaludin. Nanti saya hubungi beliau kapan beliau ada waktu tentang pengolahan data ya dan instrumen penelitian. Nah, ini hasil penelitian ya, Bapak dan Ibu. Hasil penelitian ya ini nanti Pak Awal ya akan menyampaikannya. Ini Bapak dan Ibu wajib ada mendeskripsikan siklus 1 dan siklus 2. Nah, di sini tergambar Bapak dan Ibu bahwa dengan menggunakan metode demonstrasi ada peningkatan upaya peningkatkan hasil belajar. Nah, ya, hasil belajar. Coba kita baca ya Bapak dan Ibu ya. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk siklus 2 dilaksanakan pada tanggal 17 September 2019 di kelas 2A, jumlah peserta 25, dalam ini peneliti bertindak sebagai pengajar. Adapun proses belajar mengajar mengacu pada rencana pembelajaran dengan memperhatikan revisi pada siklus 1, sehingga kesalahan atau kekurangan pada tidak terulang lagi pada siklus 2. Pengamatan observasi dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan belajar mengajar. Pola akhir proses belajar mengajar sudah diberi tes, terus dan upaya data sebagai berikut. Rekapitulasi hasil tes formatif siklus 2, kemudian jumlah siswa, data diperoleh, nilai rata-rata. Nah, di sini kan Bapak dan Ibu dibuatnya prestasi belajar ya. Nah, prestasi belajar ya, maksudnya mungkin adalah hasil belajar ya, prestasi hasil belajar, nilai ya. Dan nilai di sini adalah nilai pengetahuan ya. Terus siklus 1 peningkatan hasil belajar. Nah, ini Bapak dan Ibu wajib. Nah, ini yang menjadi ciri khas daripada PTK. Kalau tidak ada ini, sudah pasti itu bukan PTK Bapak dan Ibu. Nah, itu pasti non PTK. Jadi harus ada siklus 1, siklus 2, nah terakhir siklus 3. Nah, ini ya Bapak dan Ibu. Kita lihat ya. Oke, tinggal. Nah, baik Bapak dan Ibu, sekarang kita masuk kepada kesimpulan dan syarat. Nah, Bapak dan Ibu, rumus membuat kesimpulan itu ya. Rumus membuat kesimpulan itu bagaimana kesimpulan itu menjawab rumusan masalah. Ya. Saya ulangi Bapak dan Ibu, ya. Kesimpulan ini harus menjawab rumusan masalah. Ya. Rumusan masalahnya apa? Rumusan masalahnya adalah bagaimana peningkatan hasil belajar siswa pendidikan agama Islam kelas sekian dengan menggunakan metode demonstrasi. Ya, bagaimana hasilnya? Nah, di sini Bapak Ibu sebenarnya kalau menurut saya
kesimpulan itu tidak perlu banyak sampai 5. Ya, cukup di sini menyimpulkan ya berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan dengan dan terus disimpulkan bahwa ya ada peningkatan hasil belajar di siklus 1 ke siklus 2 meningkat sekian, dari siklus 2 ke siklus 3 sekian. Ya udah gitu saja Bapak dan Ibu. Ya. Nah, jadi menurut saya kesimpulan ini 1 paragraf aja cukup untuk menjawab rumusan masalah utamanya adalah upaya peningkatan ya peningkatannya itu. Jadi di sini tergambar Bapak Ibu ada peningkatan. Nah, seperti ini ya. Nah, ini tapi di sini dia tidak menjelaskan dari siklus 1 ke siklus 2 ini ada berapa peningkatannya. Jadi kalau kita lihat kan 60 ke 76 berarti ada 16. Nah, jadi cukup Bapak dan Ibu ya kesimpulan itu menjawab rumusan masalah. Saya kira cukup yang rumusan masalah yang ketiga saja ya. Jadi tidak terlalu tidak terlalu mutar kemana-mana gitu ya. Nah, baru Bapak dan Ibu ya. Nah, kalau di sini saran silakan saja ya. Bapak dan Ibu, saran ini umumnya hal-hal yang saran itu sebenarnya lebih kepada ada ruang-ruang untuk melakukan penelitian lagi. Nah, ya. Misalnya coba kita baca di sini ya. Untuk melaksanakan model pengajaran kolaborasi memerlukan persiapan yang cukup matang sehingga guru harus mampu menentukan atau memiliki topik yang benar-benar bisa diterapkan dengan pembelajaran model kolaborasi dalam proses belajar mengajar sehingga diperoleh hasil yang optimal. Sehingga guru harus mampu menentukan atau memilih topik yang benar. Nah, sebenarnya kalau menurut saya memang penelitian itu kita bukan memilih, ya, bukan memilih topik, ya, tapi sebenarnya adalah kita melihat masalah-masalah yang ada di dalam kelas kita, ya. Nah, jadi kalau di sini kita lihat dia katanya harus mampu menentukan atau memiliki topik, ya, sebenarnya kita bukan pada posisi memilih. Ya, jadi kita harus konsisten ya Bapak dan Ibu. Tapi saran ini dia sifatnya sebenarnya bagaimana upaya-upaya yang bisa dilakukan nanti oleh peneliti lain. Nah, ya upaya-upaya yang dilakukan oleh peneliti lain. Nah, itu saya kira yang perlu dikembangkan di dalam saran-saran ini. Oke Bapak dan Ibu, kita lanjut daftar pustaka. Ya, seperti ini. Dia yang penting konsisten ya, Bapak dan Ibu. Oke. Lampiran 1, nilai tes formatif. Oke, kita lihat. Ini bagus ya, Bapak dan Ibu ya. Ini. Kemudian, ada yang menurut saya, Bapak dan Ibu perlu dicantumkan. Apa itu? RPP. Ya. Nah, di sini tidak ada RPP, padahal ini terkait dengan ini pembelajaran di dalam kelas. Nah, jadi harusnya Bapak Ibu dia melampirkan di sini RPP, tapi di sini tidak ada dilampirkan RPP. Nah, jadi tolong dibuat nanti Bapak Ibu di sini lampiran-lampiran. 1 RPP, yang kedua foto Bapak dan Ibu. Saya takut lupa. 1 RPP ya, lampiran-lampiran, 1 RPP, 2 foto. Foto-foto kegiatan pembelajaran, ya, foto-foto kegiatan pembelajaran itu dicantumkan sini Bapak Ibu. Kemudian perlu juga Bapak dan Ibu di dalam proposal itu saya dulu diajarkan oleh dosen saya ada biaya. Jadi dalam proposal itu dicantumkan juga biaya. Ya, yang berikutnya dicantumkan timetable. Nah, Bapak dan Ibu. Jadi di proposal itu harus ada timetable. Misalnya kita membuat proposal dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Yang kedua, dari tanggal sekian sampai tanggal sekian kita mengumpulkan kita membaca dan mengumpulkan konsep-konsep tentang masalah-masalah ya. Baru yang berikutnya ya, Bapak dan Ibu, baru kita misalnya dari tanggal sekian sampai tanggal sekian mempraktekkan tindakan model pembelajaran berbasis kolaborasi.
Nah, itu harusnya ada timetable-nya. Saya masih ingat dulu oleh Profesor Dr. Bandi Delpi, harus ada rincian biaya, harus ada timetable-nya. Kenapa? Ya, karena kita kan juga nanti bisa juga misalnya Bapak dan Ibu proposal ini kita ajukan ke pihak-pihak yang ada kaitannya dengan research ya. Walaupun mungkin di sini belum ada, tapi mana tahu Bapak dan Ibu ya ada lembaga-lembaga riset kita bisa ngajukan dan kemudian itu bisa menjadi apa? Atau minimal kita punya gambaran kan? Karena kita mau penelitian tindakan kelas itu kan kita memerlukan karton, memerlukan media ini, memerlukan spidol, ya, memerlukan mungkin nanti kalau mau divideokan kamera atau apa kaki kamera itu dan lain sebagainya itu juga dicatat Bapak dan Ibu di proposal itu sehingga proposal itu betul-betul ya mencerminkan dari berbagai sisi. Kemudian Bapak dan Ibu, untuk terakhir terkait dengan Bapak dan Ibu di sini semalam saya ada ini Bapak dan Ibu terkait kerangka PTK yang jadi acuan ini yang ada di di modul. Ini ada di modul Bapak dan Ibu ya. Nah, saya kira saya mungkin tidak mohon maaf ya tidak menjelaskannya lagi karena waktu yang sangat terbatas. Saya kira demikian Bapak dan Ibu. Sebelum ditutup, oleh Bapak dan Ibu, kalau masih ada yang perlu kita diskusikan, saya coba untuk jawab. Apakah ada Bapak dan Ibu? Sedikit Pak, ini Ya. masalah PTK kan, misalnya kalau kita ngambil PTK dari materi orang lain, misalnya skripsi, apakah di catatan kakinya itu akan kita cantumkan dari skripsi siapa, fakultasnya di mana, dan atau kita cukup catatan kakinya itu dapat dari internet? Ya, kalau Ibu ngambil dari skripsi itu Bapak dan Ibu ada aturannya, itu namanya footnote ya. Kalau dia ditaruh di bawah namanya footnote. Footnote itu catatan kaki, jadi dia di bawah. Karena kaki itu nggak di atas kan, namanya footnote. Jadi catatan kaki. Ada namanya apa itu ya? Saya lupa on note atau apa. Dia di dalam paragraf. Nah itu masing-masing perguruan tinggi gayanya beda-beda. Tapi untuk memudahkan kita yang footnote aja ya. Nah, apabila Ibu mengambil dari skripsi wajib ya. Tapi biasanya penulisan footnote skripsi dengan penulisan footnote buku beda, Bu. Jadi contoh ya, skripsi misalnya Ahmad Taufik ya, maka dibuat situ Ahmad Taufik, koma, baru judul skripsinya itu tetap tegak tapi dibuat tanda kutip. Tapi itu pun terkait dengan panduan di lembaga yang bersangkutan. Kalau saya dulu misalnya kalau skripsi itu dibuat tegak tapi ada tanda kutip judulnya. Baru yang lainnya buat koma, misalnya Ahmad Taufik, koma, hurufnya tetap tegak. Baru model-model pembelajaran berbasis kolaborasi, baru koma, baru IAIN Syekh Nurjati Cirebon 2019, koma, buat di situ Bu, koma skripsi. Nah, skripsi baru koma IAIN Syekh Nurjati Cirebon tahun 2019 halaman 2. Nah, tapi kalau buku ya Ahmad Taufik, koma, judulnya miring kalau buku. Nah, hurufnya dibuat miring misalnya buku misalnya Asmaul Husna misalnya Kamus Besar juga Pak. Itu dibuat miring. Kamus Besar. Iya, dibuat Kamus miring Besar baru dibuat apanya? Dibuat nama penerbit wajib, kemudian dibuat daerahnya Jakarta atau Surabaya, kemudian tahunnya wajib dibuat. Nah, artinya Bu, itu untuk membedakan antara skripsi dan buku itu beda-beda. Nah, itu dilihat di panduan perguruan tinggi. Tapi bagi saya cukup seperti tadi bisa jadi contoh. Jadi jangan samakan antara footnote susunan letak dengan skrip. Nah, lalu bagaimana dengan internet? Ini banyak yang saya lihat nggak nyambung. Nah, internet juga itu Bu, internet itu
hampir sama, nggak apa-apa seperti skripsi tadi, tapi wajib Ibu buat nama penulisnya harus ada. Selama ini kan nggak ada dibuat nama penulisnya. Jadi jangan-jangan dia mengutip dari internet, tapi yang jangan-jangan itu tugas anak SMA, ya kan? Ya kan sering kita kan copy paste, jangan-jangan itu punya anak SMA. Jadi Ibu nanti tolong kalau mau ngambil dari internet, pastikan penulisnya orang yang punya otoritas. Kan aneh nanti Ibu ambil aja, ternyata itu tugas anak SMA. Dan anak SMA itu anak Ibu 2 tahun yang lalu. Ibu ambil di situ kan. Kan bisa saja terjadi. Makanya pastikan Bapak dan Ibu tolong nama penulisnya itu kalau bisa, misalnya Ibu mau buku tentang model pembelajaran. Ya misalnya seperti apa namanya, siapa itu kalau profesor, misalnya ada kalau PTK tentang Suarsimi Harikunto, kalau misalnya tentang pendidikan misalnya Zakia Derajat, tentang tafsir misalnya Profesor Quraisy Shihab, itu kan banyak tulisan-tulisan dia di internet, ya. Jadi pastikan Bapak dan Ibu itu. Kemudian kalau internet Bu, itu harus ada tanggal dan jamnya. Kenapa? Karena kan di internet bisa aja nanti kita lacak udah nggak ada lagi, udah dihapus sama yang punya. Maka dibuat tanggalnya, 12 Juli ya 2022 pukul 17.39. Nah, itu ya. Itu internet itu harus, itu semua perguruan tinggi saya lihat sama, tetap harus ada tanggal, kemudian ada pukulnya gitu, dan ada nama penulisnya. Begitu Ibu Mariana. Iya, Pak. Baik Bapak dan Ibu, kalau tidak ada lagi, mari sama-sama kita tutup pertemuan kita ini. Tapi sebelumnya kalau nanti Bapak dan Ibu butuh modulnya, saya akan kirim chatting ke saya. Yang kedua, jangan lupa absennya diisi. Kalau Ibu lupa absen, nanti chatting saya kirim ke WA. Lalu yang belum ada modul akan saya kirim modul ya. Dan mohon doanya nanti Pak Awaludin ada waktu untuk menyampaikan bagaimana pengelolaan data. Beliau adalah dosen matematika ya, alumni dari S2-nya dari Surabaya. Insya Allah mudah-mudahan beliau ada waktu dan kita bisa masuk. Dan saya mohon maaf Bapak Ibu, kita berganti lagi. Mohon maaf karena tiba-tiba ada surat dari Direktorat bahwa ada pelatihan PPKB di Direktorat Kementerian Agama Pusat. Maka kami nanti waktunya kami geser malam ya Bapak dan Ibu. Saya kira itu saja Bapak dan Ibu yang bisa. Yang terakhir, Bapak dan Ibu tolong ketik saja kalau ada ide ingin membuat judul untuk proposal penelitian, kirim saja ke saya. Dan insya Allah nanti saya akan coba untuk merekomendasi judul-judul yang bisa punya nilai keilmuan dan kekinian. Ya, saya kira demikian Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kata-kata dan intonasi saya yang keras, dan mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan Bapak dan Ibu. Terima kasih untuk mendapat berkah. Mari kita tutup pertemuan kita ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah ya Rabbi.